Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Yuna dan seorang wanita dewasa berpenampilan glamor menyambut kedatangan Tiara dan juga seorang gadis cantik yang bersamanya itu. Wanita parubaya yang masih terlihat awet muda itu tak lain adalah Nyonya Lawrence, ibu kandung Yuna. Nyonya Lawrence dan Yuna tersenyum lebar saat Tiara mendekat. Namun ada yang membuat mereka bingung karena Tiara datang beriringan dengan Lucas. "Tiara, I miss you so much. How are you, baby?" Nyonya Lawrence langsung memeluk wanita yang sudah ia anggap anaknya sendiri itu. "Fine, Mami. Mami sendiri bagaimana kabarnya?" Tiara bercipika-cipiki ria, melepas rindu pada ibu sahabatnya itu. "Mami sangat-sangat baik." Apa ini anakmu? Ini Cantika?" tanya Lawrence sambil mengelus pipi anak di samping Tiara. "Iya, Mami. Ini Cantika." "Cantika, salim sama Oma." titah Tiara. Cantika menurut, ia langsung mencium punggung tangan Lawrence dan menciumnya dengan takjim. Hal serupa ia lakukan pula pada Yuna. Cantika langsung dipangku oleh pria tampan yang sejak tadi tersenyum memandang sahabatnya itu. Tidak ada kecurigaan sama sekali yang Yuna rasakan saat melihat Tiara datang bersamaan dengan pamannya. Ia berpositif thinking. Mungkin hanya kebetulan, pikirnya. "Ayo, duduk, sayang. Mami sudah pesankan makanan spesial untuk kita." Lawrence menepuk-nepuk kursi di sebelahnya, meminta Tiara untuk duduk di sampingnya. Sementara Cantika, dia begitu akrab dengan Yuna. Anak itu selalu merasa nyaman dan duduk di samping sahabat ibunya itu. "Sudah lama sekali ya, sayang. Waktu itu anakmu masih bayi merah saat Mami menjenguk. Sekarang sudah besar. Maaf ya, Tiara. Mami jarang sekali pulang ke Indonesia sehingga tak sempat menemuimu," ucap Nyonya Lawrence seraya mengelus lengan Tiara dengan lembut. "Tidak apa-apa, Mami. Aku sangat mengerti kok. Mami sangat sibuk." Mendengar kabar dari Yuna bahwa Mami sehat dan baik saja, aku sudah bahagia, ucap Tiara dengan tatapan berbinar. Kedua wanita itu saling melepas rindu dengan mengobrol dengan akrab. Mereka bercerita banyak hal sambil menunggu makanan datang. Sampai akhirnya, dehaman seseorang yang duduk di samping Yuna membuyarkan obrolan dua wanita yang satu frekuensi itu. Sepertinya ada yang lupa denganku," ucap Lucas. "Astaga, Lucas. I'm sorry. Sebelumnya terima kasih ya sudah datang. Aku pikir kau tidak akan datang ke sini. Tahu sendirilah kamu itu kalau disuruh kumpul keluarga ataupun berkunjung menemuiku selalu saja banyak alasan," sahut Lawrence yang sedikit heran karena adiknya yang sulit diatur itu mau datang memenuhi undangan makan malam ini. Kau ini, Kak. Jangan suka membuka kartuku di depan Nona Tiara. Jika aku tidak mengunjungimu, itu berarti aku sibuk. Dan sekarang, aku sedang punya banyak waktu untuk bersama kalian," ucap pria bermata biru itu dengan tatapan genitnya. Yuna yang sedang mengajak Cantika bermain game di ponselnya itu seketika menoleh. Ia memang belum menyapa atau mengobrol dengan pamannya ini. Dirinya hanya menjabat tangan sambil tersenyum pada adik ibunya itu. Yuna bahkan belum mengucapkan terima kasih atas permintaannya yang telah dikabulkan dengan penurunan jabatan untuk Arkan. Yuna pikir ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan soal suami sahabatnya itu. Ia diam dan pura-pura belum berbuat apa-apa karena tidak mau sampai dianggap terlalu ikut campur oleh Tiara dalam rumah tangganya. Namun kata-kata Lucas barusan seolah menjadi tanda tanya besar. Yuna juga merasa jika sejak tadi pamannya itu terus saja memperhatikan Tiara. "By the way, gaunmu bagus, Nona Tiara. Kau sangat cantik," puji Lucas yang lagi-lagi membuat Yuna mengernyit heran. Apa pamannya itu benar-benar sekedar memuji, atau ada maksud lain dari pujian tersebut? "Betul sekali. Kamu memang sangat cantik, sayang. Kamu itu tidak banyak yang berubah. Masih saja terlihat seperti gadis meskipun sudah punya anak," timpa Lawrence yang membuat kedua pipi Tiara menghangat. "Kalian berlebihan." "Terima kasih. Gaun ini pemberian Yuna. Dia yang memilihkannya untukku." "Thanks ya, Jun."
Tiara tersenyum manis ke arah sahabatnya yang begitu tampan dengan balutan kemeja hitamnya. Yuna berpenampilan tidak terlalu formal seperti Lukas. Sesuai dengan umurnya, Yuna memang terlihat lebih muda dari pamannya itu. Sama-sama, Titi. Tentu saja aku tahu seleramu. Kita kan sudah bersama sejak lama, ucap Yuna. Ucapannya itu seolah mengandung makna, seolah menekankan pada pria di sampingnya jika dirinya lebih mengenal Tiara dari dulu. Bagus dan cantik sih. Tapi, aku rasa pemilihan warnanya kurang pas, ujar Lukas sambil melirik ke arah Tiara, memindai gaun indah berwarna ungu pastel itu. Kurang pas gimana? Tiara itu punya kulit putih dan bersih. Apapun akan cocok dengannya, seru Yuna. Lawrence mengernyit saat melihat Yuna yang terlihat tak senang dengan ucapan pamannya barusan. Wanita itu melemparkan pandangannya pada Tiara sambil mengendikkan bahu. Merasa heran kenapa dua pria itu malah membahas warna gaun. Karena warna kulitnya yang putih dan bersih itulah Nona Tiara lebih pas memakai pakaian berwarna putih juga. Itu akan membuat auranya lebih-lebih terpancar, ucap Lukas serius. Tiara menganga. Wah, baru kali ini ada pria yang mengomentari warna baju yang pas untuknya. Benarkah, Paman Lukas? Apa aku lebih bagus pakai baju berwarna putih? Tiara tertarik dengan ucapan Lukas. Hal tersebut membuat Yuna tak senang. Benar sekali, Nona. Warna putih itu sangat pas untukmu. Lagi pula, jika menikah nanti, kamu akan menggunakan gaun putih juga kan? Ya, senadalah dengan tuxedo yang aku pakai nanti, ucap Lukas yang membuat semuanya terbelalak dengan ucapannya barusan. Hahaha. Suasana menjadi hening. Tiara benar-benar melongo mendengar ucapan Lukas. Begitupun dengan Lawrence dan Yuna. Mereka berpikir apakah Lukas sedang mabuk sehingga berbicara ngelantur. Hahaha, kalian ini kenapa sih? Kok seperti kaget begitu? Aku cuman bercanda. Itu hanya gambaran saja. Meskipun terdengar seperti candaan, namun Yuna anggap jika ucapan pamannya itu sangatlah serius. Lukas begitu percaya diri. Ucapannya barusan membuat Yuna yakin jika ada sesuatu dari pamannya itu. Sesuatu yang membahayakan karena Lukas sudah terang-terangan menunjukkan ketertarikannya pada Tiara. Wah, sepertinya aku tidak boleh santai mulai sekarang. Enak saja, datang-datang dia sudah merayu wanita yang kujaga selama ini. Baiklah Paman, jika kau mau berperang, aku siap melawanmu, gumam Yuna menatap sengit pria yang terus saja curi-curi pandang pada Tiara. Jam menunjukkan pukul 11:30 malam ketika Tiara sampai di rumahnya. Wanita itu keluar kembali untuk mengucapkan terima kasih pada Yuna yang telah mengantarnya. Seperti biasa meskipun Tiara membawa mobil sendiri. Jika sudah larut seperti ini, pasti Yuna akan mengantar dengan mengekori mobil Tiara dari belakang. Dengan Rolls-Royce Phantom miliknya, Yuna mengantar Tiara setelah melalui perdebatan alot dengan pamannya. Lukas bersikuku ingin mengantar Tiara pulang. Ia menyarankan agar Yuna langsung pulang saja karena Nyonya Lawrence yang tidak membawa kendaraan saat itu. Karena ibu kandung Yuna itu datang bersama dengan anaknya. Melihat jika ada sesuatu yang janggal sehingga membuat Yuna begitu ngotot untuk mengantar Tiara, Nyonya Lawrence tiba-tiba ingin diantar pulang oleh Lukas. Ia juga mengatakan jika ada hal penting soal pekerjaan yang ingin ia bicarakan bersama adiknya itu. Lukas pun mengalah dan membiarkan Yuna mengantar Tiara pulang. Terlihat aneh memang ketika paman dan keponakan itu berdebat untuk mengantarkan seorang wanita yang masih menjadi istri orang untuk pulang. Terima kasih, Jun. Makasih untuk makan malamnya, dan gaunnya juga, ucap Tiara. Sama-sama, Ti. Aku harap kamu suka dengan pilihan warna pada gaun itu. Warna putih memang cocok untukmu. Tapi, bukankah hidup ini lebih indah jika berwarna? Kamu memakai apapun selalu cantik, Ti. Puji Yuna yang membuat Tiara tersipu malu. Ih, dasar lebay. Ya sudah, sana pulang. Sudah malam banget ini. Hati-hati ya di jalan. Oke, T.M. Tapi, aku mau titip pesan padamu. Yuna terlihat lebih serius. Bahkan sepanjang makan malam, ia lebih banyak diam. Tidak seperti Yuna yang selalu jahil pada sahabatnya itu. Jangan dekat-dekat dengan Lukas ya. Kenapa memangnya? Tiara mengernyit heran. Gak apa-apa. Hanya saja, dia bukan pria yang baik.
Kamu tahu sendiri track recordnya dalam urusan wanita. Aku harap kamu tidak masuk dalam perangkapnya. Ucap Yuna sengaja melebih-lebihkan keburukan pamannya itu. Padahal sudah belasan tahun terakhir, sejak Lukas kenalan dengan Tiara, Lukas tidak lagi berkencan dengan wanita. Dan sebelumnya pun, hanya perawan yang akan dia tiduri, dan itu pun hanya sekali saja. Pria Casanova yang kini sudah taubat itu sangat selektif dalam urusan wanita yang akan berkencan dengannya. Haha, jadi kamu memikirkan soal ucapan pamanmu tadi. Hei, Jun, kau pikir aku wanita gampangan yang mudah dirayu orang? Lagi pula aku tidak ada waktu untuk memikirkan hal lain selain perceraian. Dan setelah resmi bercerai pun, aku akan fokus mengejar karirku dan membesarkan Cantika. Urusan asmara, itu nomor kesekian. Kau pasti paham bagaimana rasa trauma ini, Jun. So, jangan khawatir ya. Kedekatanku dengan pamanmu ya sebatas karena aku menghargainya karena dia adalah keluargamu. Yuna tersenyum lega. Meskipun ada hal yang membuatnya kecewa karena Tiara mengatakan bahwa dirinya hanya akan fokus pada karirnya setelah bercerai nanti. Secara otomatis, wanita itu mungkin akan menutup hatinya untuk pria manapun termasuk dirinya. Tapi, itu lebih baik daripada harus melihat wanita yang ia sayangi ini bersanding dengan orang lain yang belum tentu bisa membahagiakannya. Ya sudah, sana pulang. Besok kita harus kerjakan. Aku takut kesiangan. Ucap Tiara mengusir halus sahabatnya. Ya sudah, aku pamit ya. Pai, Titi. Besok buatkan aku nasi goreng spesial ya. Jangan lupa telurnya 3. Seru Yuna kemudian menyalakan mesin mobilnya dan segera tancap gas meninggalkan kediaman sahabatnya itu. Tiara tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dasar Junjun. Wanita itu bergegas masuk, menggendong Cantika dan membawanya ke kamar. Suasana rumah sangat sepi. Ia yakin jika semuanya sudah tertidur. Untungnya saja ia punya kunci cadangan sehingga tidak perlu membangunkan Sri untuk membuka pintu rumahnya. Tiara merasa haus. Setelah menidurkan Cantika di atas kasur, ia pun kembali keluar dari kamarnya. Saat ia berjongkok dan meraih air dingin di botol yang ada di lemari pendingin, tiba-tiba seseorang mengejutkannya dari belakang. Kau cantik sekali, Kak. Dari mana? Tiara membalikan tubuhnya. Terkejut mendapati Reno yang sudah berdiri di belakangnya sambil menatapnya dengan tatapan intens. Kau? Tiara menurup kembali lemari pendingin. Ia hendak melangkah pergi, namun tangannya dicekal kuat oleh adik ipar kurang ajar itu. Mau kemana? Kak, temani aku saja. Kau sangat cantik. Lihatlah gaun dan make-upmu. Dari mana saja kamu? Kak, apa pantas wanita bersuami keluar malam-malam dengan penampilan seperti mau ke pesta seperti ini tanpa suaminya? Sindir Reno dengan terus menatap Tiara dari ujung kaki hingga kepala. Tatapannya begitu buas, seperti singa lapar yang akan menerkam mangsanya. Bukan urusanmu. Lepaskan aku, brengsek. Tiara mencoba untuk melepaskan cekalan tangan pria itu. Namun Reno malah semakin mengunci tangan Tiara. Ia menyeringai, menatap kakak iparnya penuh nafsu. Jadi urusanku karena aku melihatnya tadi. Kau berdandan cantik dan pulang bersama pria lain. Hahaha, aku tidak menyangka jika kau juga berselingkuh. Kau ternyata tidak ada bedanya dengan Arkan. Jadi, karena terlanjur basah, lebih baik kita bersenang-senang saja. Toh Kak Arkan juga sudah tidur. Ucap Reno yang membuat Tiara naik pitam. Tiara benar-benar geram karena merasa telah dilecehkan secara verbal oleh adik iparnya sendiri. Dasar bocah bau kencur. Urus tuh istrimu yang selalu anggap kau setia. Sudah pengangguran, bajingan pula. Lepaskan. Jika tidak, aku tidak akan segan-segan menyeretmu dan istrimu itu keluar dari rumah ini. Ancam Tiara dengan mata yang melotot tajam ke arah adik ipar kurang ajarnya itu. Kalau aku gak mau, aku akan melepasmu jika kamu mau tidur denganku. Sayang. Mendengar itu, Tiara semakin emosi. Dengan sekuat tenaga dan sekali tendangan, wanita itu langsung menendang bagian sensitif Reno sehingga membuat pria itu refleks melepaskan cekalannya dan meringis kesakitan sambil memegangi area sensitifnya itu. Auhu, sakit. Dasar wanita gila. Barbar. Umpat Reno, berteriak sambil menutup mulutnya sendiri agar suaranya tidak terdengar sampai ke kamar istrinya.
karena jika sampai ada yang mendengar, bisa berabe urusannya. Iya, aku gila. Makanya jangan berurusan sama orang gila sepertiku. Awas saja, berani kau berbicara dan melecehkanku seperti tadi. Aku tidak akan segan untuk mengusirmu. Dasar bocah sialan. Tiara meninggalkan Reno yang masih meringis kesakitan. Untuk saat ini, ia akan membiarkan Reno karena jika dirinya berteriak pun, tidak ada bukti karena pastinya Reno akan terus berkilah. Namun kejadian ini membuat Tiara semakin waspada. Selain sikap madunya yang misterius, ibu mertua serta adik ipar yang toksik, ternyata ada Reno yang jelalatan dan kurang ajar. Lengkap sudah satu keluarga ini. Semuanya tidak ada yang benar. Tiara berharap agar secepatnya mendapatkan panggilan pengadilan. Ia ingin proses perceraiannya berjalan cepat tanpa ada mediasi ataupun drama lainnya. Tiara ingin segera mengusir suami dan keluarganya yang toksik itu. Jam menunjukkan pukul 12 siang ketika Tiara mendapatkan telepon dari Nyonya Lawrence yang ingin mengajaknya untuk makan siang bersama. Tanpa pikir panjang, Tiara tentu saja setuju. Ia makan siang berdua saja dengan Nyonya Lawrence karena Yuna sejak pukul 10 pagi sudah berangkat menemui rekan bisnisnya di luar kota bersama Kenjo, asisten pribadi CEO itu. Terima kasih sudah mau menemani Mami makan siang, sayang. Nyonya Lawrence terlihat sangat bahagia. Nampak sekali pancaran matanya yang berbinar saat bersama Tiara. Sama-sama, Mam. Aku yang berterima kasih karena Mami meminta Yuna untuk memperkerjakan aku setengah hari saja hari ini. Jadi aku punya banyak waktu untuk bersantai. Tiara juga senang bisa menemani ibu sahabatnya itu. Tentu, sayang. Setelah ini kita ke salon sama-sama ya. Kamu pasti lelah. Kamu harus sering melakukan perawatan tubuh dan wajah agar tubuhmu lebih rileks dan wajahmu yang cantik itu semakin sehat. Tutur Nyonya Lawrence sambil melahap makanannya. Iya, Mami. Akhir-akhir ini aku sangat sibuk sehingga tidak punya waktu untuk melakukan perawatan. Terima kasih ya Mami sudah sangat perhatian. Sama-sama, sayang. Jangan sungkan untuk meminta bantuan apapun pada Yuna dan juga Mami. Kau tahu, mungkin Mami akan menetap lama di Indonesia. Ujarnya yang membuat Tiara memekik girang. Wah, benarkah itu? Mam, asyik. Nanti aku akan sering main ke rumah Mami. Iya, dong. Harus itu. Jika kamu dan suamimu resmi bercerai, kamu dan Cantika kalau perlu tinggal saja sama Mami dan Yuna. Rumah kami luas dan ada tempat main pribadi untuk Cantika. Pasti dia senang. Ujar Lawrence yang hanya dibalas senyum simpul oleh Tiara. Nyonya Lawrence sudah mengetahui persoalan rumah tangga Tiara dengan suaminya saat ini. Ia juga terus memberikan dukungan pada Tiara. Keputusannya untuk menetap di Indonesia karena Tiara juga. Nyonya Lawrence ingin memastikan jika Tiara akan memenangkan persidangan nanti. Ia dan Yuna akan pasang badan untuk wanita yang sudah ia anggap anak kandungnya sendiri itu. Kedua wanita itu menikmati makan siang sambil bersenda gurau. Sampai akhirnya, perhatian Tiara tertuju pada segerombolan ibu-ibu bergaya hedon dengan seorang pria muda yang wajahnya ditutupi oleh topeng datang bersama mereka. Ibu-ibu yang lebih tepat disebut tante-tante itu sangat berisik. Gaya mereka begitu centil seperti EBG yang sedang kumpul bersama teman-temannya. Namun ada yang membuat Tiara tertarik saat seorang pria bertopeng itu duduk sendirian di kursi lalu dikelilingi dan dibelai manja oleh tante-tante lenjeh itu. Kenapa, sayang? Tanya Nyonya Lawrence ketika menyadari Tiara sejak tadi memperhatikan gerombolan ibu-ibu itu. Itu loh, Mam. Mereka berisik sekali. Dan ada seorang pria di sana. Mam, mereka lagi ngapain sih? Tiara terlihat penasaran. Hahaha, kamu belum tahu itu apa? Itu namanya arisan berondong. Ucap Nyonya Lawrence sambil terkekeh kecil. Hah, arisan berondong? Iya, arisan berondong. Ibu-ibu itu biasalah wanita sosialita yang kurang mendapatkan kepuasan dari suami mereka. Biasanya mereka akan menjadikan seseorang pria bayaran untuk memuaskan hasrat mereka. Nah, pria itulah yang mungkin jadi rebutannya kali ini. Tutur Nyonya Lawrence. Nyonya Lawrence mengetahui ini semua karena dirinya pun punya teman yang sering melakukan arisan berondong. Temannya pula juga sering mengajak Nyonya Lawrence untuk bersenang-senang. Namun Lawrence tidak pernah tertarik untuk itu. Jika dia mau,
banyak sekali pria macho yang ingin menjadikannya kekasih bahkan ingin mempersuntingnya. Tapi Lawrence selalu menolak. Ia lebih suka dengan Tanya saat ini. Wah, Cengklaya yang keluar. Seorang wanita bersorak girang saat namanya keluar dari kocokan. Tiara tertarik melihat arisan brondok dari tante-tante itu. Dan dengan isengnya, ia malah merekam aktivitas mereka. Nyonya Lawrence yang melihat itu hanya geleng-geleng kepala, membiarkan Tiara lakukan apa saja yang dia suka. Ayo dong buka topengnya, sayang, ucap wanita dengan tubuh sedikit berisi yang sepertinya menang dalam arisan kali ini. Ia mendekat dan duduk di pangkuan pria yang sejak tadi diam dengan pasrah berada di antara tante-tante girang itu. Tiara terus menyalakan kameranya dan mengarahkan pada pria bertopeng itu. Karena posisi Tiara dan Nyonya Lawrence ada di pinggir, jadi baik tante-tante maupun pria bertopeng itu tidak ada yang menyadari jika kegiatan mereka sedang Tiara rekam. 1, 2, 3. Seru tante-tante itu dengan hebohnya saat sang pria membuka topeng. Di saat yang bersamaan, Tiara pun terlonjak melihat wajah pria itu. Wajah yang sangat-sangat familiar untuknya. Reno, Tiara terus mengarahkan ponselnya itu. Di balik rasa terkejutnya, ia tersenyum puas mendapatkan sebuah rekaman yang tentu akan menggemparkan keluarganya. Tiara merasa Dewi Fortune sepertinya sedang memihak padanya saat ini. Karena tanpa harus mencari tahu siapa si Reno itu sebenarnya, ia malah mendapatkan bukti yang tidak terduga sama sekali. Hahaha, Reno, menjijikan sekali pekerjaanmu. Seina, lihatlah suami yang kau bilang setia itu. Suamimu ternyata rebutan tante girang. Gumam Tiara terus menyunggingkan senyum dan segera mengakhiri video itu setelah merasa bukti yang ia kantongi ini sudah cukup untuk mempermalukan keluarga suaminya. Bersambung.